Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Semoga semuanya selalu sehat ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Selasa. Ya, kali ini kita di mata kuliah sistem operasi kelas B di pertemuan keempat. Ya, sesuai rencana dan juga sudah Bapak umumkan tadi di WA grup juga bahwasanya hari ini kita jadwalnya untuk kuis. Ya, kuisnya sudah Bapak buatkan ada di Viklas. Tapi sebelum kuis kita akan ada sedikit materi ya. Jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, atau 45 menit Bapak akan mempresentasikan materi hari ini. Baru selanjutnya kalian bisa mengerjakan kuis. Ya. Untuk absensi silahkan diisi absennya, silahkan diakses. Apakah pakai password ya? Pakai password ya ini. Oh, ada password. Nom, pakai Belajarme itu bisa buka Google. Oke. Password absensinya Bapak share, mumpung ingat ya. Silahkan mengisi absen. Itu password absensinya. Hari ini kita fokus sebenarnya targetnya hanya kuis, tapi ada sedikit materi yang perlu Bapak sampaikan terkait partisi ya. Ya sebenarnya materi ini juga ada di internet banyak sekali referensinya. Mungkin Bapak ingin membantu mendemokan agar mungkin nanti jika ingin mendalami bagaimana melakukan partisi di sistem operasi Linux agar lebih mudah ya. Ya, di minggu sebelumnya kita sudah bahas beberapa materi terkait dasar-dasar sistem operasi Linux ya. Ya, karena kita fokus di sini sistem operasi Linux, jadi kita akan mendalami tentang sistem operasi tersebut. Kemarin sudah kita pelajari tentang struktur direktori, ada repositori, ada perintah-perintah dasarnya, lalu ada file permission-nya ya. Ada juga tentang mencari software ya. Di minggu lalu bagaimana cara mencari software menggunakan apt catch, lalu search nama softwarenya apa, dan juga sudah ada tugas mandirinya juga. Jadi silahkan dikerjakan sesuai waktunya untuk tugas-tugasnya. Nah, untuk kuis hari ini persyaratannya adalah harus sudah mengerjakan tugas di pertemuan sebelumnya, yaitu tugas mandiri. Jadi kalau kalian belum mengerjakan, tentu saja tidak bisa mengakses kuis hari ini ya. Oke, jadi ini kuisnya sudah Bapak buatkan. Persyaratannya ini mengerjakan tugas mandiri pertemuan 3. Ya, jadi silakan dikerjakan dulu tugas mandirinya baru bisa mengakses. Nah, ini aksesnya hanya untuk hari ini ya. Ada pukul 8.36 sudah dibuka sampai jam 12 malam nanti. Jadi kalian bebas mengerjakannya, tapi disarankan mengerjakan di waktu kelas ya. Karena khawatirnya dengan kesibukan nanti misalkan ada kelas lain atau tugas-tugas lain nanti lupa malah nggak ngerjain, nanti malah nilainya kosong ya. Nah, jadi ada 40 menit waktunya, soalnya ini 30, waktunya 40 menit, soalnya 30, materinya diambil dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini ya tentang partisi. Pertemuan 1 kan tentang pengenalan sistem operasi ya. Mungkin nanti beberapa soal tentang generasi-generasi perkembangan generasi sistem operasi ya, dari generasi pertama sampai terbaru gitu ya. Kemudian ada perintah-perintah Linux dan juga tentang struktur direktorinya. Ya, semua yang sudah kita bahas di kelas. Itu terkait kuisnya ya. Jadi tadi
Yang penting adalah syarat mengerjakannya dia harus sudah mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Jadi pastikan sudah dikerjakan, baru bisa mengerjakan kuis. Tadi ada beberapa yang izin, khusus yang izin karena ada kegiatan penting juga ya Bapak izinkan untuk nanti susulan untuk kuisnya. Tapi khusus yang tidak ada kegiatan lain ya ini harus diselesaikan hari ini maksimal pukul 12 malam nanti. Jadi bebas mengerjakannya kapan saja. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke partisi ya. Bagaimana melakukan partisi di Linux ya. Oke, sebenarnya kalau kita di sini sudah Bapak berikan ya beberapa materi ya, ini dari internet juga sebenarnya, atau kalian bisa googling juga materi yang lain. Nah, ini beberapa materi yang sudah Bapak cari tadi, bisa dijadikan sebagai ya acuan ya untuk menambah pengetahuan tentang partisi, hard disk, dan space Linux ya. Ini untuk mengecek partisinya. Ada 9 buah perintah ya, jadi kita ingin melihat di sistem operasi kita itu ada perintah apa saja atau ada partisinya seperti apa ya. Ngehang komputernya. Oke, nah ini ya salah satu materinya ya, ada di kelas juga beberapa perintah untuk mengecek partisi di sistem operasi kita. Ada fdisk, ada sfdisk, lalu ada cfdisk, ada parted, ada pydf, ada hwinfo, ada blkid. Ya mungkin kita coba satu-satu ya, kita bandingkan apa perbedaannya. Oke, nah ini sudah. Ini terlihat nggak ini? Terminalnya terlihat? Terlihat, Pak. Ya. Nah ini ada beberapa perintah ya. Pertama ada hwinfo. Ini adalah alat informasi hardware digunakan untuk mencetak disk dan partisi daftar output, namun tidak mencetak rincian tentang partisi. Oke, kita lihat hwinfo. Oh, ini kita harus install dulu ya. Ya nanti silakan dicoba install ya hwinfo. Outputnya seperti ini nanti. Nah ini. Kalau diinstal gede nggak ini? Sudo apt install hwinfo. Jadi banyak cara ya untuk mengecek partisi. Ini ada 9 cara. Nanti juga untuk melakukan partisi juga ada banyak cara juga yang bisa kalian lakukan. Wah ini agak lama. Ukurannya berapa ya? Menit. Oke, sambil menunggu
Nah, nanti ada lagi yang namanya BLK ID. Oke, kita coba satu-satu ya. BLK ID. Nah, ini BLK ID, apa yang ditampilkan, dia mencetak perangkat penyimpanan atribut sejenis UUID dan sistem file, tidak melampirkan ruang partisi. Dan jadi dia tidak hanya melampirkan penyimpanan dan tidak melampirkan ruang partisi. Oke, lanjut lagi, ada LSBLK, partisi dan drive optik. Nah, mungkin kita langsung cetak LSBLK. Nah, ini menampilkan apa ini? LSBLK daftar semua blok penyimpanan, meliputi partisi, drive optik, termasuk total ukuran atau blok dan mount point. Tidak menampilkan free disk dan partisi. Jadi hanya menampilkan semuanya tapi tidak menampilkan free-nya. Nah, ini ya di di laptop Bapak, hard disknya, partisinya seperti ini. Ya, nah ini yang perlu diperhatikan ya, ini ya, SDA, SDB. Nah, ini adalah hard disk kita ya. Nah, karena ada 2 hard disk, di sini ada SDB. Nah, ini ya, hard disknya ada 2 ya. Yang pertama adalah 250 GB. Yang hard disk kedua adalah ini sebenarnya 500 GB ya. Tapi di sini terbacanya ada 465,8. Nah, ini partisinya ada 3 partisi, SDB 1, SDB 2, SDB 3. Partisi ini Windows ya. Windows punya Bapak nih. 100 GB C-nya, lalu ini D-nya. Ini 368 GB atau 400 GB. Nah, ini yang berisi sistem operasi Linux-nya. Ini SSD 250 GB. Nah, partisinya seperti ini. Ada SDA 1, SDA 2, SDA 3. Oke. Nah, ini banyak sekali caranya. Bisa kalian coba-coba ya. Nah, mungkin yang menarik adalah ini ada apa ya? Nah, ini CF disk yang cukup menarik. Kita coba yang CF disk. CF disk. Ya. Sudo CF disk. Nah, ini partisinya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua mana nih, nggak baca ya. Oke, jadi ini hanya membaca hadis yang SDA saja ini. Yang SDB-nya mana nih? Oke, jadi hanya membaca yang SDA saja. Oke, itu beberapa cara untuk mengecek partisi di sistem operasi kita. Bisa kalian browsing, caranya banyak ya. Oke, kemudian yang kedua adalah agak berat ya. Harus di-upgrade nih laptopnya nih. Oke, nah ini materi yang selanjutnya adalah tentang partisi. Ini bisa menggunakan, oke, Bapak mungkin ingin mencontohkan partisi ya, bagaimana partisi menggunakan terminal dulu. Walaupun sebenarnya nanti ada banyak cara. Ya, salah satunya menggunakan Gparted ini. Saya stop screen dulu.
Kok ini macet-macet ya. Panas nih laptopnya. Sebentar ya. Gimana stop screen-nya? Agak kurang bersahabat nih hari ini. Oke. Ya, mohon maaf ya, agak lelet nih hari ini. Kebanyakan buka ini aplikasi kali. Saya close dulu beberapa aplikasinya. Recording in progress. Oke, kita lanjutkan ya. Kita share screen-nya satu tab aja. Ya, tadi kita akan coba untuk melakukan partisi ya. Nah, tapi di sini Bapak akan mencoba menggunakan flash disk ya. Nah, flash disk kita akan menggunakan salah satu tadi cara partisinya yaitu menggunakan fdisk. Nah, tadi kan di sini di kelasnya ada untuk mengecek partisi ya. Partisinya ini nah ini ya, ada pertama kita bisa gunakan Oke, nah ini ada cara yang pertama menggunakan fdisk. Nah, ini bisa untuk mengecek juga partisi di komputer kita ya. Sudo fdisk -l. Oke, kita lihat. Kita gunakan perintah sudo fdisk -l. Nah, ini kita juga bisa lihat ya partisi tadi sama dengan cara yang lain tadi, ada beberapa. Yang perlu kita perhatikan adalah yang SDA, SDB ya. Itu hard disk kita. Di sini mana? Nah, ini ya. Ada dua buah hard disk, SDA dan SDB. Tadi yang SDA ini adalah SSD 250 GB. Kemudian SDB-nya adalah hard disk 500 GB ya. Ini 400 dan 100. Nah, kita juga bisa gunakan ini DF-H
untuk melihat partisi kita juga atau beberapa perangkat yang terkoneksi ya di sini. Nah, Bapak akan mencoba melakukan partisi tapi bukan di hard disk. Nah, di sini kita akan partisi flash disk ya. Jadi kalian kalau mau nyoba-nyoba nggak ada hard disk nganggur, ya boleh pakai flash disknya masing-masing. Nah, ini kita coba kalau partisi flash disk bagaimana ya. Meskipun belum tentu berhasil ya. Oke. Kita cek lagi df-h. Nah, ini sekarang saya sudah memiliki satu lagi nih hard disk flash disk saya ya. Ini sebenarnya flash disk 16 GB, tapi kemarin saya otak-atik partisinya jadi berapa ini? 9 GB ya. Nah, mungkin kita coba masuk ya ke flash disk tadi untuk melakukan partisi. Caranya kan tadi di sini ada ini ya, alamatnya ya, SDD2. Nah, jadi kalau mau menggunakan fdisk, menggunakan terminal ya, untuk melakukan partisi, kita harus tahu alamatnya ini dulu nih. Yang paling kiri, jangan sampai salah. Jangan masuk ke yang lain gitu ya. Nah, kita coba di sini SDD2 ya. Berarti caranya fdisk lalu dev SDD1 ada nggak? Nah, ini SDD1 bisa ya. Oh, tapi di sini permission deny. Oke, jadi berarti kita harus sebagai super user ya. Kita masuk dulu sudo super user. Kita coba biar agak pendek sini. Nah di sini perintahnya tadi apa? Fdisk spasi minus apa tadi? Oh, alamatnya ya, dev. Nah, kalau harddisk saya yang SSD ya SDA1 tadi kan namanya. Nah, kita harus tahu nih. Nah, ini harddisk saya yang SSD yang 250 GB. Nah, karena kita mau nyoba yang flash disk ya, jadi kita pakai yang SSD tadi ya. Kita quit fdisk. Ya, jadi fdisk ini hanya salah satu cara ya. Ada cara lain juga. Jadi fdisk lalu dev. Saya coba yang SDB dulu, yang 500 GB. Nah, ini bisa juga ya, masuk welcome to fdisk. Jadi kalau sudah welcome to fdisk berarti kita sudah masuk ke harddisk yang kita pilih tadi, siap melakukan partisi. Nah, partisi-partisinya ya perintah-perintahnya ini ada command m help. Nah, ini bisa kita, kalau kita bingung ya kita tekan help aja. Untuk tekan help ya kita tinggal tekan M aja nih. M lalu enter. Nah, nanti akan diberikan ya beberapa ini perintahnya ya. Kalau mau delete partition tekan D, kalau buat partisi baru tekan N gitu ya. Nah, ini bisa dibaca. Atau melihat partition table, untuk melihat partisinya bisa kita tekan P. Oke, kita coba. Oh, nggak bisa Ctrl L ya. Berarti kalau melihat partisi kita bisa tekan P. Nah, ini di hard disk saya tekan P. Saya ingin melihat partisinya. Nah, ini ya, hard disk saya yang 500 GB. Partisinya dibagi menjadi ini 97, ini C-nya 100 GB, D-nya adalah 400 GB. Nah, ini dia tipenya NTFS ya, Windows biasanya NTFS. Expat seperti itu. Nah, ini untuk quit, untuk keluar kita bisa Q. Kalau untuk keluar tapi kita menyimpan perubahan, misalkan kita sudah melakukan partisi, kita ingin menyimpan, nah itu kita harus tekan W, write ya artinya ya, baru kita simpan. Nah, ini kita baru melihat-lihat saja partisinya. Ini karena saya tidak ingin melakukan partisi di sini karena khawatir nanti datanya hilang ya. Jadi saya akan masuk yang ke flash disk saja. Jadi saya quit dulu, tekan Q, saya keluar, lalu saya clear agar bersih layarnya. Nah, kita masuk lagi ke flash disk. Nah, tadi kan untuk mengecek alamat flash disknya atau path-nya ya kita df-h aja.
Nah, ini FDisk saya seharusnya SDD1 ini, SDD2 ya. Mungkin karena partisi pertamanya SDD1 ya. Bapak kemarin flash disknya dipartisi jadi dua partisi, SDD1 dan SDD2. Jadi kita masuk berarti dev SDD 1 ya. Oke, berarti fdisk spasi dev spasi SDD 1. Nah, ini sekarang kita sudah masuk. Kita ingin apa? Kita lihat dulu partisinya ya. Tadi untuk melihat partisinya kita tekan P ya. Nah, ini partisinya. Oke. Ya, ini. Nah, ini partisi yang kemarin Bapak buat ya di kelas lain. Nah, Bapak ingin hapus dulu. Tadi untuk menghapusnya kita tekan D ya. Kalau nggak hafal perintahnya nanti tekan aja M. Oke, D untuk menghapus. Nah, ini sekarang partitionnya sudah terhapus ya. Partisinya sudah berhasil, sudah terhapus. Oke, sekarang kita ingin lihat lagi P-nya, partitionnya. Nah, jadi ini flash disknya adalah, oke, ini seharusnya diformat dulu ya. SDD satunya hanya 4,78, seharusnya masuk ke sini. Coba kita N, new partisi. N itu untuk membuat partisi baru ya. Untuk membuat partisi baru, nah ini partisinya belum ada. Ini ada 4 buah partisi yang bisa dilakukan. Ya, partisinya bisa primary, bisa extended. Nah, ini biasanya itu ya pembagiannya hanya maksimal partisinya ada 4. Untuk primary-nya 4 atau 0 extended. Tapi kalau mau lebih dari 4, menambahkan berapa partisi, primary-nya 3, lalu extended-nya bisa kita buat banyak. Tapi dia maksimal di sini settingan apa ya, yang umumnya ya 4 partisi gitu ya. Nah, untuk membuat partisi ini tadi kita sudah N ya. N itu new partisi ya, partisi baru. Lalu kita pilih kita mau membuat apa, kita pilih P ya, primary. Ya, primary di sini. Nah, setelah kita tekan P, kita pilih nih partisinya kan ada 4. Kita mau partisi nomor berapa? Misalkan nomor 1, kalau nggak diisi ya kalau langsung kita enter dia otomatis partisi nomor 1 ya. Misalkan kita langsung enter saja. Nah, ini berarti partisi 1 yang terpilih ya karena defaultnya 1 kalau tidak diisi. Kemudian first sektornya ya ini ukurannya ya dari awalnya, dari sektor awalnya dari mana, ini kita kosongkan saja agar dia milih dari apa ya, dari awal sektornya, sektor kosongnya. Nah, yang perlu diisi di sini adalah last sektor. Last sektor itu ya nanti ukuran partisinya mau berapa gitu ya. Kalau kalian harddisknya 500 GB ya isi last sektornya misalkan C-nya mau 100 GB ya di sini ditulis 100 GB kalau di harddisk ya. Tapi karena ini flash disk ya partisinya misalkan 2 GB aja. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, sekarang partisi baru dengan tipe Linux sudah berhasil dibuat. Nah, kita cek lagi P untuk mengeceknya partition. Nah, ini sudah ada partisi yang kita buat tadi dengan ukuran 2 GB, tipenya Linux. Nah, ini ya. Jadi dia dari SDD1, ini tadi flash disk saya tadi. Ini P1 ya partisi pertama. Boot startnya ya dari 2048 sampai 39073 ini alamatnya ya. Kemudian size-nya ukurannya 2 GB, ID-nya 83, tipenya Linux. Nah, Linux tipenya ini bisa kita rubah sebenarnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ya ukurannya, lalu type-nya, dan juga ini device-nya. Ini device-nya apa? Ini flash disk ya, SDD1. Lalu size-nya berapa, lalu tipenya apa.
Nah, misalkan kita ingin merubah tipenya, itu bisa juga nih. Kita lihat di help-nya ada cara untuk mengganti tipenya. Misalkan kita nanti ingin dirubah menjadi FAT32 atau NTFS, itu bisa ya. Kita lihat M, di sini ada T. Ya, T ini untuk mengganti partisi. Nah, kita coba ya. Kita tekan T. Kita akan melakukan partisi. Nah, ini select partition 1. Ya, karena partisinya hanya 1 ya. Nanti kalau partisinya 2, kita disuruh milih dulu partisi mana yang mau dirubah tipenya. Oke, kemudian hex code ini. Nah, ini kita harus mengisikan kode heksadesimal dari tipe. Nah, kalau kita nggak hafal ya kita tekan L aja. Jadi semuanya ada perintahnya di sini. Kalau kita bingung kita tekan L. Kalau kita nggak hafal ya, nggak hafal kodenya. Nah, ini adalah beberapa tipe yang di support ya, yang bisa kita rubah. Ada banyak sekali dari 0 sampai FF nih. Nah, ini kalau saya ingin merubah jadi FAT32, nah ini nih yang umum ya. Atau kita ingin rubah jadi NTFS, bisa juga. Nah, misalkan saya ingin rubah jadi NTFS, berarti kodenya 86. Nah, di sini saya tinggal tulis kode heksadesimal 86. Nah, ini pasti tahu ya kode heksadesimal ya. Dia dari 0 sampai 9 ya, kode heksadesimal kan. 0 sampai 9, kemudian A B C D E F. Oke, nah ini ada 10, 11, 18. Nah, ini ya. Jadi kita pilih aja, kalau ingin NTFS ya kita ketik di sini 86, kita enter saja. Nah, nanti tadinya yang partisinya Linux, dia tipenya ya berubah menjadi NTFS. Atau salah nih, saya nggak ingin NTFS, saya ingin FAT32 ya, saya tekan T lagi. Saya ingin partisinya tipenya adalah FAT32, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. FAT32 berarti ini ya, B. Saya tekan B saja di sini, B kecil. Saya enter. Nah, nanti dari NTFS dia berubah menjadi FAT32. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi partisinya P. Nah, di sini sudah berubah tipenya menjadi FAT32. Nah, itu ya cara melakukan partisi. Nah, tapi ini belum jadi partisinya. Kita baru setting. Kalau kita udah oke, sudah oke ya, kita lihat di help-nya ya, kita bisa apa saja. Nah, ini ya, kalau kita tidak ingin menyimpan perubahan, misalkan partisinya saya nggak ingin seperti itu, saya ingin partisi settingan sebelumnya gitu ya. Nah, ini quit aja, tekan Q. Tapi kalau ingin menyimpan perubahannya ya kita tekan W. Nah, ini kita tekan W saja. Oke, kita coba. Nah, ini partition table has been altered. Fail to update system information about partition 1. Invalid argument. Oke, sepertinya ini gagal ya untuk melakukan partisinya. Tapi nanti kalian bisa coba di mungkin di hadis eksternal ya, atau hadis kalian misalkan masih kosong nggak ada datanya, kalian bisa coba lakukan partisi. Nah, ini Bapak lakukan di flash disk ini gagal ya, seharusnya bisa ini. Nah, nanti kita cari tahu lagi lah. Jadi intinya itu ya tadi cara untuk melakukan partisi menggunakan terminal ya. Kalau pada kondisi kalian nggak bisa akses GUI. Nah, di sini kalau kita bisa akses GUI, nah itu tadi salah satu cara menggunakan fdisk. Kalau kita terpaksa harus menggunakan terminal, ya kita bisa gunakan fdisk tadi, yang gampang ya. Caranya ya tinggal kita cek dulu apa yang ingin kita rubah, df-h. Nah, kita cek mana yang mau kita rubah, disknya misalkan SDA1 ya tadi. Kita ketik saja fdisk lalu path-nya ya, def SDA1. Lalu tinggal sudah masuk seperti ini. Nah, kita tinggal cek aja partis. Kita tinggal M aja. Help. Kita mau ngapain gitu ya. Nah, nanti tinggal diikuti panduannya. Oke, saya quit lagi. Nah, itu salah satu cara untuk melakukan partisi. Walaupun tadi gagal, ya mungkin nanti kalian bisa
coba-coba sendiri ya. Siapa tahu punya harddisk eksternal kosong ya. Lalu cara yang kedua ya, sebenarnya kita bisa gunakan yang namanya di vClass juga sudah ada linknya. Yang kedua ini kita bisa akses namanya Gparted. Nah ini Gparted. Nah ini lebih mudah ya, relatif lebih mudah untuk melakukan partisi menggunakan Gparted. Nah, kalian bisa baca. Nah, tapi di sini Bapak langsung aja buka terminalnya ya. Kalau Gparted tadi bisa kalian baca caranya. Di sini Bapak coba, Bapak tadi sudah menginstal ya Gparted ya. Oke. Nah ini Gparted-nya sudah terinstall. Bapak buka pakai GUI-nya saja. Karena ini kalau Gparted ya untuk kalau kita pakai GUI ya. Kalau kita kondisinya memungkinkan pakai GUI ya kita pakai Gparted aja. Ya, Gparted. Gimana bacanya? Gparted. Ada nggak ya? Nah ini ya, Gparted. Untuk menginstalnya ya gampang, sudo apt install atau kalian cek di repositorinya menggunakan cara yang kemarin ya. Nah ini Gparted-nya. Nah ini lebih gampang, sangat gampang ini. Tapi kasusnya kalau kalian bisa mengakses GUI-nya ya. Nah di sini ada beberapa pilihan hard disk-nya atau storage-nya. Tadi SDD ini flash disk saya 15 GB. Lalu SDB ini hard disk yang 500 GB, ini SDA. Kalian tinggal pilih yang mana. Misalkan saya ingin partisi yang flash disk, saya tinggal pilih aja. Lalu saya mau ngapain di sini ya lebih mudah ini ya. Misalkan saya ingin delete gitu ya. Bisa nggak delete? Oh nggak bisa delete ya. Saya ingin ini saya delete. Nah ini bisa delete. Kalau flash disk kan kita nggak khawatir ya, nggak khawatir. Nah ini atau bisa create partition table nih di sini. Kemudian oke saya save dulu. Jadi setiap melakukan perubahan di save gitu ya. Depending on the number of flash take a long time. Sudah selesai karena kosong ya. Nah ini gimana ngapus yang ini nih? Yang SDD2 ini. Gimana cara ngapusnya? Oh. Ya nanti bisa kita hapus menggunakan terminal ya. Atau unmount dulu nih. Oh enggak juga ya. Ya intinya seperti inilah. Kalian bisa melakukan partisi. Misalkan ini Bapak ini harus mengakses terminal nih untuk mengformat ini ya. Biar bisa diformat karena dia terkunci nih. Yang extend 4-nya. Oke, karena kita tadi delete tapi kita belum format ya. Nah, ini misalkan unallocated ya, bisa kalian new gitu ya. Misalkan ukurannya berapa? 2000, 2 giga gitu ya. Beri nama apa? Ini Puput misalkan. Oke. Saya add. Kalau sudah nanti di oke. Ya, nanti akan dibuatkan partisi di flash disk kita. Nah, ini ya proses partisinya. Oke, sudah selesai. Ya, nanti harus dicopot pasang untuk mengecek
apakah sudah berhasil atau belum. Kalau sini berhasil belum ya? Kita lihat. Sudah ya. Oke, tadi sampai sini. Ya, udah 1 jam ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya tadi cara melakukan partisi. Ya, kalian bisa browsing lah. Ini hanya beberapa cara yang Bapak sampaikan. Ini mana terminalnya tadi? Terminalnya ketutup ya. Oke, kita share screen. Nah ini ya, tadi Bapak ingin menunjukkan kalau melakukan format ya, ada perintah sudo mkfs exfat -n fdisk. Ini alamat eksternal ya, storage-nya. Sudo mkfs.exfat spasi -n lalu fdisk. Ini kita gunakan fdisk tadi ya kalau terminal. Lalu ini flash disk saya, jangan yang SDA ya, yang SDD. Ini flash disk, kita enter, bisa nggak kita formatnya. Nah ini sudah bisa kita format. Nah, sudah berhasil kita format ya, sudah seharusnya sudah bersih ini. Oke, kita coba pasang. Dia belum terbaca ya, atau harus di ini dulu, create partition ya. Dia belum terbaca. Di sini df-h karena ya data. Dia belum terbaca, berarti saya coba fdisk minus atau minus l fdisk def sdd 1. Oh sudo fdisk lalu alamatnya. Nah ini partitionnya belum ada. Oh, oke. 2,7. Oke ya, nanti kita coba-coba lagi ya. Kurang lebih seperti itu melakukan partisi di Linux ya. Ini tadi ada berapa kendala. Nah, yang penting kalian bisa cari tahu kurang lebih seperti itu caranya untuk melakukan partisi. Ya, ini penting ya biasanya untuk memisahkan antara data dengan sistem kita. Kemudian untuk memisahkan misalkan kita ingin membuat dual boot ya, kita harus bisa melakukan partisi. Dan referensinya banyak sekali ya, bisa kita baca.
Ya kalian tinggal pilih aja cara yang paling mudah yang mana. Kalau kita bisa akses GUI ya sebaiknya kita gunakan ini aja. Tadi yang Gparted saja. Caranya lebih mudah ya. Kalau yang pakai terminal tadi agak perlu ekstra. Tapi pada kondisi tertentu akan sangat menguntungkan gitu ya. Walaupun ada cara yang mudah, tapi cara itu biasanya pada kondisi tertentu juga tidak bisa membantu. Intinya ada beberapa cara. Oke, apalagi nih? Kayaknya udah ya. Materinya menggunakan Gparted. Nah, kalau saat instalasi Linux ya saya rasa nggak perlu dijelaskan lah ya. Bisa kalian baca di Vclass-nya sudah Bapak berikan link materinya di Vclass-nya untuk melakukan partisi saat melakukan instalasi. Mungkin kita lihat sekilas saja. Ini materinya sudah ada. Nah ini ya yang penting saat tahapan ini nih memilih kita akan pilih yang mana nih, RSDisk dan install Ubuntu atau something else. Kalau mau aman kita pilih something else biasanya ya. Something else ini. Nanti kita pilih dia yang mana yang mau kita partisinya seperti itu. Nah, new partition table kita buat. Lalu bagi partisi, nah ini bisa dibaca lah ya, bisa dicoba-coba. Tapi pastikan datanya aman dulu ya. Kalau ingin belajar melakukan partisi. Nah ini mungkin ada beberapa dari kita yang berpengalaman datanya hilang mungkin ya saat kemarin melakukan instalasi. Misalkan mau pakai yang dual boot, ya ada kemungkinan datanya hilang. Ada nggak yang hilang datanya kemarin saat melakukan install? Semoga aja nggak ada. Nah ini beberapa cara bisa dibaca ya di sini. Oke, mungkin itulah ya yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini materi kita tentang partisi dan juga install sistem operasi Linux. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Atau tentang kuisnya juga mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang password absen itu belum ada ya Pak? Password absen? Sudah tadi, Iya, sudah Bapak share? Belum Bapak Masuk. kirim. Belum? Belum Pak. Baru masuk ya? Lazim ya? Iya Pak, belum Pak. Tanya temennya ya, absennya apa? Mbak. Nah, di teman-teman juga belum Pak, belum Bapak kirim. Belum Memang ya? Pak. Belum ya? Di chat di ini di Zoom nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada yang dapat. Kalau di Zoom saya nggak ada sih Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada Oke. Pak. Kosong. Ya ya. Coba ini. Oh salah ini pilihannya. Everyone in waiting room ya. Kok ada pilihan ini ya? Ngechat yang di waiting room kok bisa ya? Ada ya? Emang ada ya? Salah tadi pilihnya berarti. Chat everyone in waiting room ini. Oh pantas nggak masuk. Ya. Ini udah masuk Baru seharusnya. ada Pak. Ya, tadi Bapak salah chat. Masuknya yang ke waiting room. Chat ke waiting room, ngapain ngechat yang di waiting room ya? Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan selain absen? Tidak ada ya? Pak, Oke, izin bertanya Pak. ya silakan. Itu kuisnya itu bisa ngulang-ngulang gitu ya Pak? Cuman satu kali kesempatannya, satu attempt. Oh gitu. Ya, Ya, Pak, jadi terima satu kasih. attempt, ada waktu 40 menit. Ya kalau ya bisa sambil browsing lah ya, nggak apa-apa. Bapak juga nggak mungkin melarang, tapi pastikan kerjakan sendiri.
Jangan minta tolong temannya. Pilihan ganda ya Pak? Pilihan ganda. Ya, semuanya pilihan ganda, Ya. ada 30 soal. Materinya sudah kita bahas semua di kelas. Apalagi kalau kalian sudah mengerjakan tugas pasti bisa. Materinya gampang. Soalnya gampang. Nggak tahu kalau jawabannya ya. Ada lagi? Oh iya, Pak, mau nanya, Pak. Ya. Ini kan ada passwordnya ya, Pak. Password kuisnya apa ya, Pak? Oh iya, password kuis ya. Belum di-share ya. Sebentar. Password kuisnya adalah kuis ini kelas B ya. Kuis 1 sistem operasi B. Nah, ini password kuisnya adalah kuis 1 sistem operasi B. Kuis 1 SOP ya. Kuis 1 SOP. Ya, silakan dicoba, tapi pastikan kalian sudah siap dulu ya. Karena nggak bisa ngulang, hanya 1 kali attempt. 40 menit ya cukup lah, ini kita masih ada sisa kurang lebih 1 jam. Kalau sudah siap langsung kerjakan, tapi kalau nanti malam lebih santai ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa ya, karena akan otomatis ditutup pada pukul 23.59. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya sudah cukup jelas semua ya. Oke. Khusus ya bagi yang misalkan belum mengerjakan tugasnya di Vclass dan tidak bisa mengakses, tolong tulis list namanya di grup ya, siapa saja ya, nanti biar Bapak kasih jalan ya, solusi untuk agar bisa mengerjakan tugasnya ya. Khusus yang belum mengerjakan tugas, misalkan saat ingin mengupload tugasnya udah nggak bisa gitu, sudah ditutup. Nah, itu tulis namanya siapa saja nanti di chat grup ya, biar Bapak daftar siapa saja, nanti Bapak beri solusi ya buat yang belum mengerjakan, udah nggak bisa upload lagi gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Ada ini on cam, ada Cahaya, Afan, Yohanes, Balkis, Khalid, Gilang, ada Muhammad Lazim, tapi ini OBS dia ya. Ada Aldo tadi, Septario, Ferin Tarozi, namanya bagus. Ada Charles Gunawan ya, yang biasa ngechat Bapak nih. Hari ini nggak ngechat karena Bapak udah ngomongnya sejam sebelumnya ya. Oke, Yohanes, ada Aljabar, Septari sudah, Irgi, ada Franz, ada Muhammad Satrio tapi miring ini palanya. Oh, foto ini ya. Foto. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan kuisnya. Bapak tutup ya mungkin. Oh, ini ada Muhammad Satrio baru on cam. Ya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.